149 TKI meninggal di kantor imigrasi Malaysia. DPR bantah kecolongan. Koalisi Buruh Migran Berdaulat atau KBMB mengungkapkan sebanyak 149 tenaga kerja Indonesia atau TKI meninggal dan beberapa lainnya mengalami penganiayaan di Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan pihaknya membantah pemerintah kecolongan terkait banyaknya TKI atau pekerja migran Indonesia yang meninggal di Malaysia. Saya pikir perlu dibentuk satu satgas yang berkoordinasi terpadu untuk memantau pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri, ujar Dasko Rabu 29 Juni 2022. Lebih lanjut, ia menyebutkan tidak bisa menyalahkan satu lembaga, tapi memang perlu koordinasi mengenai masalah pekerja-pekerja yang ditahan. Ini juga bukan masalah yang gampang, bukan masalah yang mudah, sehingga untuk melakukan deteksi, monitoring perlu kerjasama semua pihak, kata Dasko. Pihaknya mengapresiasi kepada Kementerian Luar Negeri yang segera menindaklanjuti masalah ini agar kemudian permasalahan tenaga kerja kita di luar negeri bisa berangsur-angsur diatasi. Yaitu tadi saya bilang kita perlu membuat satuan tugas terpadu karena mengenai masalah TKI yang bekerja secara ilegal di luar negeri, tambahnya. Sehingga kata Dasko tidak bisa melabelkan pemerintah mengalami kecolongan terkait hal tersebut. Itu juga harus ada kerjasama antara beberapa pihak atau beberapa kementerian atau beberapa lembaga di Indonesia ini supaya bisa termonitor. Sehingga tadi kita tidak bisa juga bicara salah satu lembaga kecolongan atau kemudian tidak monitor, ringkas Dasko. Sebagaimana diketahui, Kementerian Luar Negeri Indonesia akan menindaklanjuti terkait laporan 149 buruh migran asal RI yang tewas di tahanan imigrasi Sabah, Malaysia. KBMB melaporkan sebanyak 149 buruh migran Indonesia tewas di Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia. Dari data Kedutaan Malaysia di Jakarta, sebanyak 101 warga negara Indonesia meninggal pada 2021. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengklarifikasi terkait laporan bahwa 149 buruh migran Indonesia meninggal di Pusat Tahanan Imigrasi atau DTI Sabah. Melalui pernyataan di jejaring sosial pada Selasa 28 Juni, Kedubes Malaysia menegaskan bahwa angka 149 buruh itu tak semuanya warga Indonesia. Angka 149 adalah jumlah keseluruhan warga negara asing atau WNA yang meninggal dunia sejak 2021 hingga bulan Juni 2022. Demikian pernyataan resmi Kedubes Malaysia. Lebih rinci, mereka menerangkan 18 tahanan WNI dilaporkan meninggal dunia sepanjang 2021. Mereka terdiri dari 17 lelaki dan 1 perempuan. Pada Januari hingga Juni 2020, tercatat 7 WNI meninggal, yaitu 6 laki-laki dan 1 perempuan. Kedutaan Besar Malaysia lantas meminta maaf atas kekeliruan di dalam keterangan sebelumnya. Berita ini menjadi sorotan setelah Koalisi Buruh Migran Berdaulat merilis laporan yang bertajuk "Seperti di Neraka" kondisi Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia pada pekan lalu. Dalam laporan tersebut, KBMB mengutip data yang mereka klaim didapat dari Kedutaan Malaysia di Jakarta. Berdasarkan data itu, total 149 TKI meninggal di DTI. Secara rinci tercatat 101 WNI meninggal pada 2021. Pada Januari hingga Juni 2022, sebanyak 48 WNI meninggal di seluruh pusat tahanan imigrasi. Di laporan itu tertuang pula soal kondisi kesehatan buruh, pengalaman penyiksaan, dan buruh migran yang keguguran. Menyikapi laporan tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono, membantah laporan 149 buruh migran asal RI tewas di DTI. Itu yang di Sabah. Kalau data yang kita punya dan hasil verifikasi dengan imigrasi dari 4 depot selama 2020 sampai 2022, yang meninggal itu 27, kata Hermono. Hermono juga membantah buruh migran Indonesia mengalami penyiksaan selama di tahanan imigrasi Malaysia. Namun ia mengkonfirmasi bahwa kondisi sanitasi di DTI memang buruk. Nah, kalau memang kekurangan alat sanitasi itu benar, dan selama ini KBRI mengirimkan seperti sabun, sampo, ujar dia lagi.
Terkait laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri RI juga buka suara. Mereka mengaku akan menindaklanjuti laporan itu ke pihak terkait. Jika data itu terkonfirmasi, pemerintah akan melakukan tindak lanjut secara bilateral.